Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul bersua bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-231, bab 232 dan bab 233. Pada bab ke-231, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan judul bab keutamaan memberi makan untuk berbuka dan doa orang yang makan bagi tuan rumahnya. Bab keutamaan memberi makan untuk berbuka dan orang yang makan dan doa orang yang makan bagi tuan rumahnya. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoinya,
Qala, ia berkata, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'in. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan yang di mana amal soleh dilipat gandakan. Tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasannya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Namun di sana ada dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasannya di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Jadi kalau dalil yang dengan jelas menyatakan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Namun kalau seandainya dalil-dalil yang mengisyaratkan, yang menunjukkan bahwasannya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, itu banyak. Jadi kalau secara jelas di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, ini wallahu alam saya tidak tahu. Namun di sana ada dalil-dalil yang kita bisa pahami mengisyaratkan bahwasannya di bulan Ramadan itu pahala apa? Dilipat gandakan. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal umrata fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sebanding pahalanya dengan haji, bahkan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini jamaah menunjukkan sebagaimana umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji, dan kita tahu bahwasannya haji itu pahalanya lebih besar daripada umroh. Namun jikalau dilakukan di bulan Ramadan umroh tersebut, maka pahalanya sebanding dengan haji. Maka mengisyaratkan bahwasannya amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana umroh juga pahalanya dilipatkan. Di antara dalil lain yang mengisyaratkan adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meningkat ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa kok kedermawanannya meningkat? Maka ini mengisyaratkan bahwasannya amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi jamaah, banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasannya di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Di antara amal soleh yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan adalah memberi makanan untuk orang yang berpuasa, memberi hidangan berbuka untuk orang yang berpuasa. Di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman, siapa yang memberi makanan untuk orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya seperti pahalanya. Maka hadis ini jamaah menunjukkan anjuran bagi seseorang untuk memberikan makanan untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang dia memberikan menu berbuka untuk orang yang berpuasa jamaah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala apanya? Puasanya. Jadi seseorang jamaah sehari dia bisa dapat pahala 50 orang puasa. Jikalau dia memberikan makan untuk berapa? 50 orang. Sehari dia bisa mendapatkan 1000 pahala orang yang
berpuasa. Jikalau dia sehari memberikan makanan untuk 1000 orang, maka ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan bahwasannya memberi makan di sini tidak harus sampai mengenyangkan. Walaupun secara tentunya kalau yang kita berikan lebih banyak tentu lebih baik. Namun di dalam hadis ini umum, manfaat para iman, siapa yang beri makan orang yang berpuasa. Jadi umum, tidak harus mengenyangkan. Mungkin hanya 1 butir kurma, atau mungkin hanya 1 gorengan dan seterusnya. Jadi semua sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan keutamaan besar ini, semua sesuai dengan keutamaan kita. Dan hal ini jamaah, kata orang-orang yang sudah umrah di bulan Ramadan, mereka iktikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, mereka mendapati semangat kaum muslimin yang tinggal di daerah sana dalam menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai rebutan apa? Rebutan orang. Udah kamu di sini saja, yang lain enggak di sana, di tempat saya. Sampai rebutan. Kalau kita jamaah sama-sama rebutan. Tapi kalau di sana rebutan orang yang mau makan, kalau di sini rebutan yang dimakan. Iya. Ada seorang ustadz menceritakan bahwasannya hal ini jamaah dilakukan turun temurun. Jadi ada seorang dosen di Universitas Islam Madinah, saya lupa dosen apa. Dia ini sudah puluhan tahun, 30 tahun melakukan hal itu. Jadi setiap bulan Ramadan ada setiap bulan Ramadan pokoknya dia menyisihkan harta dia untuk memberikan makanan berbuka untuk orang-orang yang di Masjid Nabawi. Kemudian dia mengatakan, apa yang saya lakukan ini sudah dilakukan oleh bapak saya, kakek saya, seterusnya. Jadi apa yang dilakukan ini sudah menjadi rutinitas orang-orang yang tinggal di masjid sekitar Masjid Nabawi dan sekitar Masjidil Haram. Jadi jamaah, sekali lagi, hal ini tidak mesti harus mengenyangkan. Semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Banyak riwayat-riwayat jamaah yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya adalah apa yang dikisahkan dari Hammad ibn Abi Sulaiman. Hammad ibn Abi Sulaiman annahu kana yuftiru kulla lailah fi syahri Ramadan khamsina insanan. Hammad ibn Salamah, dia setiap hari di bulan Ramadan memberikan makanan berbuka untuk 50 orang. Jadi Hammad ibn Sulaiman setiap bulan Ramadan, setiap hari dia memberikan makan untuk berapa? 50 orang. Berarti 50 kali 30 hari berapa jamaah? 1.500 orang yang berpuasa. Berarti dia dapat pahala berapa? 1.500 orang yang berpuasa. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut jamaah, fa idza kana lailatul fitri kasahum sauban. Kalau sudah masuk malam Lailatul Fitr, artinya besoknya lebaran, satu-satu dikasih baju baru. Jadi tradisi pakai baju baru dari dulu udah ada jamaah ya. Ya, ini poin yang pertama. Hadis ini menunjukkan anjuran memberi makan orang yang berbuka dan tidak harus mengenyangkan. Semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua jamaah, yang bisa kita ambil dari sini jamaah, anjuran memberi makan orang yang berbuka puasa ini akan menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Maka kita dapati jamaah, semua hal yang bisa mendorong terwujudnya ukhuwah Islamiyah, terwujudnya saling mencintai di antara kaum muslimin ini dianjurkan. Begitu pula sebaliknya, semua hal yang bisa merusak hubungan ukhuwah di antara kaum muslimin ini semuanya diharamkan. Bahkan termasuk dosa-dosa besar. Jadi semua hal yang bisa mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, yang semakin bisa menumbuhkan kasih sayang, cinta di antara kaum muslimin, ini dianjurkan. Di antaranya adalah memberi makan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling
mencintai. Siapa sih yang nggak cinta kepada orang yang ngasih dia hadiah? Pasti cinta. Makanya kalau seandainya si A memberikan hadiah kepada si B, akan tumbuh cinta di hati si B. Si B memberikan hadiah kepada si A, akan tumbuh cinta di hati si A. Sehingga tumbuh rasa cinta di antara kaum muslimin. Disebutkan jamaah bahwasanya Sofwan ibn Umayyah ibn Khalaf. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Namanya Sofwan. Bapaknya siapa? Umayyah. Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Ya betul. Betul, nggak salah Pak. Majikannya Bilal. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal. Dialah yang dulu menyiksa Bilal. Dia dulu yang menyiksa Bilal. Ketika perang, Umayyah ibn Khalaf mati. Dia mati dalam kondisi kafir. Anaknya jengkelnya luar biasa. Jengkel sama siapa? Rasulullah dan para sahabat. Karena bapaknya mati di tangan mereka. Sehingga Sofwan ini jamaah, dia berusaha mencari cara bagaimana bisa membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada orang yang dia mengatakan, temannya Sofwan, siapa yang mau, saya kalau seandainya ada yang menjamin keluarga saya hari ini juga saya akan pergi ke Madinah untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sofwan? Saya yang jamin. Silahkan kamu pergi, saya yang jamin. Akhirnya temannya Sofwan ini jamaah pergi ke Madinah. Sesampai di Madinah, singkat cerita, niatnya mau membunuh, malah apa? Masuk Islam. Malah masuk Islam. Akhirnya dia kembali ke Mekah. Sofwan udah senang ini. Dia berhasil membunuh karena dia pulang dalam kondisi apa? Selamat. Apa kata temannya tersebut? Wahai Sofwan, sungguhnya saya di atas agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sofwan? La ukallimaka abada. La ukallimuka abada. Saya sejak detik ini nggak akan ngajak bicara kamu selama-lamanya. Jadi Sofwan semakin apa? Jengkel sekali dia. Makanya Sofwan, beliau pernah mengatakan, Sofwan dia pernah mengatakan jamaah, di dunia ini tidak ada orang yang lebih saya benci melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada ini. Yang paling saya benci, yang paling saya pengen bunuh adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatu Mekah jamaah, ketika Fatu Mekah, kemudian ada perang Hunain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan Sofwan ibn siapa tadi? Umayyah ibn Khalaf 100 onta. Mas, sudah muslim belum? Belum. Bayangkan jamaah, orang bencinya luar biasa dikasih 100 onta. Kira-kira bagaimana? Bencinya hilang enggak? Hah? Hilang atau berkurang? Ini masih berkurang. Mungkin yang tadinya 100% menjadi berapa? 50%. Dikasih lagi 100. Berarti 200. Dikasih lagi 100, 300 onta dikasih sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tuh uangnya jamaah? Berapa M itu? Banyak sekali. Di saat itu jamaah Sofwan dia mengatakan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku apa yang telah beliau beri. Wa innahu la abghadun nas ilayya. Dan dia dulu adalah orang yang paling saya benci. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Dan beliau terus memberi sampai memberikan 300 onta sehingga beliau sekarang menjadi orang yang paling saya cintai. Lihat jamaah, yang tadinya jengkelnya luar biasa, setelah diberi hadiah menjadi apa? Senangnya luar biasa. Berarti kalau ada yang jengkel sama jenengan jamaah, kasih PCX jamaah. Jengkelnya berubah menjadi cinta itu. Iya. Ini yang kedua. Jadi di antara tujuan kenapa kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka adalah agar menumbuhkan apa? Kasih sayang, mempererat ukhuwah Islamiyah. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah, hadis ini menunjukkan akan suatu kaidah yang dimana kaidah ini adalah kaidah penting jamaah, yang hendaknya masing-masing di antara kita berusaha mempraktekkan kaidah ini. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Battal. Al-Imam At-Tabari menukil dari Ibnu Battal. Apa kaidahnya?
anna kulla man a'ana mu'minan ala amalin birrin, bahwasannya siapa yang menolong seorang mukmin untuk melakukan amal kebajikan, siapa yang menolong seorang mukmin untuk melakukan amal kebajikan, falil mu'in alaihi ajrun mithlul amil, maka bagi orang yang menolong baginya pahala seperti orang yang beramal. Siapa yang menolong orang mukmin untuk melakukan amal soleh, maka bagi yang menolong pahala seperti orang yang melakukan. Man tasabbaba ila syai', siapa yang menjadi sebab terwujudnya sesuatu, baginya pahala seperti orang yang melakukan sesuatu tersebut. Seperti hadis ini. Karena orang itu memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Karena dia menolong orang berpuasa untuk mendapatkan menu berbuka. Dan kaidah ini jamaah dikuatkan dengan beberapa dalil yang lain. Suatu hari ada orang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, halakat dabati, wahai Rasulullah, tunggangan saya mati. Maka tolong wahai Rasulullah, berikan kepada saya tunggangan. Untuk apa? Jihad. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma indi ma ahmiluka. Tidak ada yang saya miliki dari tunggangan yang bisa engkau tunggangi. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Saya yang akan menunjukkan orang ini kepada siapa yang punya tunggangan. Jadi orang ini yang punya tunggangan bukan? Bukan, dianya apa? Menunjukkan toh. Jadi si A ini gak punya tunggangan. Dia menunjukkan bahwasanya si B punya tunggangan. Ketika mendengar hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Padahal apa jamaah? Orang ini bukan yang memberikan tunggangan. Dia hanya apa? Menunjukkan toh. Yang menunjukkan dapat pahala seperti orang yang berjihad. Yang punya tunggangan memberikan kepada orang berjihad pun dapat pahala seperti orang yang berjihad. Maka siapa yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nabi SAW juga bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perbekalan untuk berjihad, dia menyiapkan senjatanya atau tunggangannya atau makannya dan seterusnya, faqad ghaza, maka sejatinya dia telah berjihad, padahal dia enggak jihad. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menanggung hidup seseorang, siapa yang menanggung hidup keluarga orang yang berjihad, karena orang berjihad tentunya keluarganya ditinggal. Siapa yang menanggung kebutuhan orang yang keluarga orang berjihad, maka dia juga telah ikut berjihad. Di dalam hadis lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khazinul muslimul amin. Bendahara. Jadi kalau bendahara kan bukan dia yang punya uang, tapi siapa? Dia hanya bendahara. Al-khazinul amin, bendahara yang amanah. Alladzi yanfud ma umira bihi. Dia menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Syarat pertama dia amanah, yang kedua dia menjalankan sesuai dengan prosedur. Fayu'tihi kamilan, dia berikan, keluarkan uang tersebut secara sempurna, tidak dikurangi. Muwaffiron, lengkap. Tibatun bihi nafsuhu, jiwanya pun nyaman ketika memberikan, gak gundel. Fayadfahu ilal ladzi umira lahu bihi, kemudian dia memberikan kepada orang yang berhak, ahadul mutasaddiqin, maka dia termasuk salah satu dari orang yang bersedekah. Padahal dia megang uang orang, bukan uang dia. Dia bukan megang uang dia. Ini uang punya umat, ini uang punya negara dan seterusnya. Namun ketika dia amanah, dia jalan seprosedur, dia berikan selengkap, maka sejatinya dia itu dapat pahala orang yang
bersedekah. Masya Allah. Kenapa? Dia menjadi sebab, dia menolong seseorang untuk menyalurkan uang tersebut. Maka disebutkan dalam hadis ya jamaah, yang hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, bahwasannya anak panah, satu anak panah itu yang masuk surga 3. Yang pertama yang membuat, yang kedua yang mengirim, yang ketiga yang menggunakannya. Jadi yang dapat surga bukan hanya yang menggunakannya, yang membuat dapat surga, kemudian yang mengirim sampai kepada orang yang berjihad juga dapat surga, yang berjihad juga dapat surga. Intinya jamaah, berusahalah kita menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, ini para takmir, orang-orang menjadi panitia kajian, harapannya dapat pahala semua orang yang hadir kajian, semuanya. Jadi semua kebaikan yang kita turut andil di situ, kemudian dengan turut andilnya kita di situ terwujudlah kebaikan tersebut jamaah, maka berharap kepada Allah kita dapat apa? Pahala semua orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini kaidah penting sekali jamaah, karena umur kita ini terbatas. Umur kita terbatas. Maka kita berusaha mencari amalan yang banyak sekali, plus ketika kita meninggal dunia, amalan tersebut terus apa? Mengalir. Di antaranya kita mencari pahala, kita menjadi sebab terwujudnya kebaikan. Ini bab ke-231. Sekarang kita masuki bab 232. Bab keutamaan iktikaf. Bab keutamaan iktikaf. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Suma'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, hadis ini poin yang pertama menunjukkan akan anjuran apa? Iktikaf. Kita tahu jamaah bahwasannya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah hari-hari spesial. Kenapa hari-hari spesial? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat apa jamaah? Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Bayangkan jamaah, 1000 bulan berapa tahun itu? 83 tahun lebih. Siapa di antara kita yang bisa beribadah selama 83 tahun lebih? Gak istirahat ini. Umurnya mungkin gak sampai. Ini 83 tahun lebih ibadah tanpa istirahat. Luar biasa. Bayangkan kalau seandainya sampai dia bertemu dengan Lailatul Qadar 20 kali jamaah. Bayangkan kalau saya sampai 40 kali, luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau sangat perhatian dengan 10 terakhir dari bulan Ramadan, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri, carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kondisi terbaik jamaah, seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan cara apa? Iktikaf. Kondisi terbaik seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan apa? Iktikaf. Karena harapannya jamaah, ketika terjadi Lailatul Qadar, kita ini dalam kondisi optimal dalam beribadah. Dan kondisi optimal dalam beribadah itu dilakukan dengan apa? Iktikaf. Bukan berarti orang yang tidak iktikaf tidak dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi dia di rumah, dia di jalan, dia beribadah, dia dapat Lailatul Qadar.
Namun kondisi terbaik adalah ketika dia apa? Iktikaf. Ini kondisi terbaik dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika beliau berhalangan untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Maka ini menunjukkan akan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iktikaf. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu iktikaf? Iktikaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jamaah, beliau mengatakan wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allah. Ruh dari iktikaf itu adalah hati fokus kepada Allah. Jadi ruh dari iktikaf jamaah, hati fokus kepada Allah. Bukan hanya jasadnya yang di masjid, namun hatinya fokus kepada Allah. Wa jum'iyatuhu alaihi, mengumpulkan hati untuk fokus kepada Allah. Wal khalwatu bihi, berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Berkhalwat artinya apa? Berduaan dengan Allah Ta'ala. Wal inqita'u anil istighali bil khalqi, memutus hubungan dengan makhluk, memutus hubungan dengan istri, dengan anak, dengan teman, fokus untuk Allah Ta'ala. Wal istighalu bihi wahdahu subhanah, dan menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan fayasiru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalqi, sehingga rasa tentramnya dan bahagianya adalah ketika berduaan dengan Allah, menjadi pengganti yang dulunya dia itu merasa tentram ketika dengan makhluk. Jadi yang dulunya sebelum masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia itu merasa senang ketika dengan manusia, dia merasa nyaman ketika ngobrol dengan si A, ngobrol dengan si B, si C dan seterusnya. Namun ketika masuk hari-hari iktikaf, dia merasa tentram, merasa nyaman itu ketika berduaan dengan Allah Ta'ala. Fayu'idduhu bidzalika liunsihi bihi yaumal wahsyah fil kubur hina la anisalahu, sehingga dia menyiapkan diri bagaimana dia merasa tentram dengan Allah ketika dia bersendirian di alam barzakh. Jadi jamaah, nanti kita ini akan sendirian. Kita akan sendirian di alam barzakh. Kita akan sendirian di alam kubur. Maka kita berusaha untuk merasa nyaman ketika sendirian. Kita berusaha untuk merasa tentram, merasa bahagia ketika sendirian. Jangan sampai kebahagiaan kita, ketentraman kita itu tergantung sama orang lain. Baru bahagia ketemu si A, baru bahagia ketemu si B, merasa tentram ketemu si C. Tidak apa-apa, tapi jangan sampai kebahagiaan itu hanya di situ. Jangan sampai. Usahakan waktu tertentram bagi kita, waktu yang paling membahagiakan bagi kita adalah ketika kita sendirian dengan Allah Ta'ala. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah, usahakanlah itu adalah waktu yang paling menenteramkan bagi kita. Ini persiapan kita, nanti kita akan sendirian di mana jamaah? Di alam barzakh. Ibnu Rajab beliau menambahkan, kata beliau, qat'ul alaiki anil khalaiq. Iktikaf itu adalah memutuskan hubungan dari makhluk-makhluknya. Lil ittisali bi khidmatil khaliq, untuk berhubungan dengan sang khaliq. Jadi memutus hubungan dengan selain Allah Ta'ala untuk fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika mau iktikaf, apa jamaah, YouTube-nya di apa dulu? Di off dulu, dihapus dulu, Facebook-nya dihapus dulu, Instagram-nya dihapus dulu. Cukup hanya kabar antara kita dengan keluarga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuat apa? Tenda khaymah. Dan hari-hari beliau waktu-waktu beliau lebih sering digunakan di mana? Di tenda tersebut. Apa gunanya tenda di situ? Agar lebih apa? Fokus dalam beribadah. Jadi Nabi SAW membuat tenda khusus buat Nabi SAW. Habis sholat subuh langsung masuk ke tenda. Beliau beribadah di situ agar lebih fokus. Ini adalah hakikat
iktikaf, yaitu seseorang benar-benar fokus dalam beribadah. Kalau kita melihat keterangan dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab ini jamaah, maka kita sadar bahwasanya iktikaf kita masih apa? Masih jauh dari hakikat iktikaf. Padahal iktikaf kita diisi dengan apa jamaah? Wallahu a'lam. 6. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah pembatal iktikaf. Ini penting jamaah. Yang pertama adalah berniat untuk membatalkan iktikaf. Jadi ketika seseorang itu sudah berniat untuk membatalkan iktikaf, padahal dia belum batalkan, tapi sudah berniat saja untuk membatalkan iktikaf, maka iktikafnya apa? Batal. Yang kedua adalah keluar dengan waktu yang lama tanpa ada keperluan. Keluar dari masjid ketika iktikaf jamaah itu ada dua. Yang pertama adalah keluar dengan sebagian tubuhnya, maka yang dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau iktikaf, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk disisir sama siapa? Aisyah. Boleh. Adapun keluar dengan seluruh tubuh maka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Iktikaf, kemudian apa jamaah? Situ kalau Ramadan ada itu enggak? Ramai situ jamaah. Jajan itu ramai enggak? Ya iktikaf habis isya apa jam 12 malam jajan ke situ. Itu ulama ijma batal iktikafnya jamaah. Atau ke toko-toko sebelah dan seterusnya. Ijma batal. Atau beli nasi goreng dan seterusnya. Ini batal. Yang kedua adalah keluar karena ada keperluan yang mendesak. Mendesak harus keluar. Contohnya buang hajat. Contohnya lain cari makan. Jadi DKM tidak menyediakan makan. Maka mau nggak harus apa? Mau nggak mau dia harus keluar dari masjid. Ini keperluan yang mendesak jamaah maka dibolehkan. Di antaranya, contohnya ada orang yang nggak bisa makan kecuali nasi padang. Sedangkan DKM menyediakannya apa? Nasi megono. Contohnya, dia nggak bisa makan, benar-benar nggak bisa makan. Maka ini termasuk mendesak. Silakan dia cari nasi padang terdekat. Jangan carinya di mana jamaah? Sambil jalan-jalan ya. Jadi kalau memang benar-benar dia mendesak nggak bisa makan, kecuali makanan yang saya sebutkan tadi jamaah, maka ini dihukumi termasuk apa? Mendesak. Yang ketiga adalah ada keperluan tapi tidak mendesak, seperti nengok orang sakit, kemudian apa? Mengantar jenazah dan seterusnya, maka ini sunnahnya tidak dilakukan. Aisyah radhiyallahu taala yang mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takifi, yang sesuai sunnah bagi orang yang iktikaf an la ya'uda maridhon, dia tidak perlu nengok orang sakit. Wala yashhada janazatan, dia tidak menghadiri jenazah. Wala yamassam ra'atan, dia tidak menyentuh istrinya. Wala yakhruja lihajatin illa lima labudda minhu, dan dia tidak keluar untuk hajat kecuali yang mendesak. Jadi yang ketiga ini jamaah, kata para ulama, kalau tidak mendesak maka tidak boleh keluar. Walaupun apakah batal atau tidak, maka ulama berbeda pendapat. Sudah dan monggo azan dulu.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Bab 233, bab kewajiban haji dan keutamaannya. Di antara ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban haji. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban haji. Haji ini hukumnya adalah wajib dengan beberapa dalil. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Jadi yang pertama jamaah, poin yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwasannya haji itu hukumnya apa? Wajib. Mana dalilnya? Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Di antara dalil lain adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya haji itu wajib. Yang kedua, dalil dari hadis. Dalil dari hadis sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW, beliau pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, ayyuhan nas qad furidu alaikumul hajja fahujju.
Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah haji, maka hajilah kalian. Faqala rajulun, ketika Nabi mengatakan wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian haji, maka hajilah, ada orang yang berkata, aqullu amin ya Rasulullah, apakah haji ini dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi apa? Diam. Hatta qalaha thalathan, sampai orang ini bertanya 3 kali. Jadi ketika Nabi mengatakan sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian haji, maka hajilah, orang ini mengatakan apakah tiap tahun wahai Rasul? Rasul diam. Dia tanya lagi, apakah tiap tahun wahai Rasul? Nabi diam. Dia tanya lagi, apakah tiap tahun wahai Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Kalau seandainya saya mengatakan iya, maka haji akan menjadi wajib setiap tahun dan kalian tidak akan apa? Bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak senang dengan pertanyaan orang tadi yang bertanya apakah haji tiap tahun. Ini dalil kedua, dalil dari hadis. Yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Para ulama telah ijma bahwasannya haji ini wajib. Di antara yang menukil ijma adalah Ibnu Mundir dan Ibnu Qudamah rahimahumallahu taala. Ini poin yang pertama. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban haji. Untuk siapa? Kata Allah Azza wa Jalla, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk menjalankannya. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab fikih jamaah mereka membahas syarat-syarat wajib haji. Apa sih syarat-syarat wajib haji? Yang pertama tentu Islam. Karena orang kalau dia bukan muslim, ibadah haji tidak wajib bagi dia. Dan kalaupun dia haji, maka diterima enggak? Tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima nafkah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, syaratnya dia harus Islam. Yang kedua syaratnya adalah taklif. Taklif itu apa? Taklif itu dia terpenuhi padanya 2 hal. Yang pertama adalah balik, yang kedua adalah apa? Berakal. Jadi kalau dia belum balik, maka dia tidak wajib haji. Kalau dia haji, hajinya sah. Namun pahala untuk siapa? Untuk orang tua. Dan ketika dia balik, dia wajib haji lagi. Karena haji yang pertama yang dia lakukan sebelum apa? Wajib haji. Begitu pula orang yang tidak berakal. Ketika dia haji, ketika dia haji, maka hajinya apa? Sah enggak? Tidak berakal, maaf. Kalau tidak berakal, maka hajinya tidak sah. Ini yang kedua, taklif. Yang ketiga adalah budak. Budak ini tidak wajib haji. Makanya di antara syarat wajib haji adalah merdeka. Yang tidak merdeka tidak wajib haji. Contohnya ada budak yang haji, maka hajinya sah. Hanya saja ketika dia merdeka nanti, dia tetap wajib apa? Haji. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama apa jamaah? Islam. Yang kedua, taklif. Taklif itu apa? Balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat adalah istitoah. Istitoah itu apa? Istitoah itu yang satu istitoah maliyah, yang kedua istitoah badaniyah. Yang pertama adalah istitoah maliyah. Dia punya harta, dia punya duit. Harta di sini jamaah harta untuk ongkos keberangkatan dia. Kemudian selama dia tinggal di sana untuk pulang juga, dan harta untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini juga diperhitungkan. Yang kedua adalah badannya sehat. Jadi kalau seandainya dia punya harta tapi badannya nggak sehat, maka boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira la yasbutu ala rahilah. Wa Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji itu telah sampai kepada ayahku. Hanya saja ayahku ini telah berusia lanjut. Dia nggak bisa naik tunggangan. Jadi dia punya harta,
Dia punya harta, hanya saja istitoah kedua apa itu? Badannya nggak bisa untuk berangkat haji. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maaf, sebelum wanita bertanya, apa ahujju anhu? Apakah saya boleh berhaji untuknya, mewakilkan haji untuknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, iya. Maka bagi orang yang punya harta, namun apa jamaah, dia nggak sehat, maka boleh diwakilkan. Yang kelima adalah adanya mahram bagi seorang wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antusafira illa wa ma'aha du mahramin, untuk safar kecuali bersama mahram. Jadi ada 5 jamaah yang pertama tadi apa? Islam, taklif, hurriyah, istitoah. Istitoah ada 2 apa tadi? Harta sama fisik. Yang kelima apa jamaah? Adanya mahram bagi wanita. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan jamaah adalah siapa yang membangun Ka'bah? Siapa jamaah? Jadi kita sedikit berbicara tentang sejarah haji. Siapa yang membangun Ka'bah? Allah. Ya, betul juga Allah. Atas perintah Allah. Iya. Iya. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Yakin? Yang membangun Ka'bah, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang membangun Ka'bah adalah Adam. Ada pula yang mengatakan yang membangun Ka'bah adalah Ashis. Ashis itu siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi para ulama berbeda pendapat. Siapa yang membangun Ka'bah? Karena memang tidak ada dalil yang jelas siapa yang bangun Ka'bah. Hanya saja para ulama mereka sepakat bahwasannya pertama kali tempat untuk ibadah yang dibangun adalah apa? Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali untuk ibadah adalah Ka'bah. Ini ulama sepakat Ka'bah. Yang kedua, ulama sepakat yang meninggikan pondasi adalah siapa? Nabi Ibrahim. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan apa? Pondasi. Jadi pondasinya sudah apa? Sudah ada. Lah, siapa yang membuat pondasi itu? Nah, itu yang khilaf jamaah. Jadi Nabi Ibrahim bukanlah orang yang pertama bangun Ka'bah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, mereka adalah yang mendirikan apa? Ka'bah, bangunan Ka'bah. Pondasinya sudah ada. Dari khilaf ini jamaah timbul khilaf berikutnya. Apakah ada orang yang berhaji atau ada nabi yang berhaji sebelum Nabi Ibrahim? Ada enggak? Ada enggak jamaah? Kalau kita berbicara masalah haji, pasti kita ingatnya siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ada enggak para nabi yang berhaji sebelum zamannya Nabi Ibrahim? Ini juga ulama berbeda pendapat. Dibangun atas pendapat yang sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwasannya para nabi semuanya haji. Ini perkataan sahabat kalau enggak tabi'in. Ada yang mengatakan semua nabi haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kenapa? Karena mereka berdua sibuk untuk berdakwah. Ini perkataan Abdullah bin Zubair, seorang tabi'in. Padahal jamaah Hud dan Nabi Saleh itu tinggalnya itu tidak jauh dari Mekah. Jangan kalau ada kota Al-Ula, sempat viral kan kota Al-Ula. Nah itu tempatnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Enggak jauh dari Ka'bah. Namun mereka berdua, kata Abdullah bin Zubair, tidak pernah berhaji karena sibuk untuk berdakwah. Wallahu alam, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim mereka berhaji. Yang ada adalah hadis yang menyebutkan bahwasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Albani, shalla fi Masjidil Khaif sab'una nabiyya. Salat di Masjid Khaif itu 70 nabi. Masjid Khaif di mana? Masjid Khaif itu ada di Jamarat.
Di tempat lempar jamrah itu ada masjid Khaif. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Khaif 70 Nabi. Disebutkan di riwayat yang lain jamaah, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam itu setelah Nabi Ibrahim. Jadi keturunan Ishak. Jadi ada keturunan Ishak, ada keturunan Ismail. Keturunan Ismail sampailah Nabi Muhammad SAW. Keturunan Ishak di antaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada di sini menunjukkan bahwasanya ada Nabi, tapi setelah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Isa nanti akan haji di akhir zaman. Bahkan setelah Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada haji. Dan Nabi Isa nanti di akhir zaman beliau juga akan apa? Haji. Nabi Isa juga setelah apa? Nabi Ibrahim. Jadi wallahu alam, yang kita tahu bahwasannya haji itu dimulai dari apa? Nabi Ibrahim. Apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim haji? Wallahu alam. Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, beliau adalah orang Irak. Kemudian beliau alaihissalam berdakwah. Di antara yang beriman kepada beliau adalah Nabi Lut. Sehingga Nabi Lut beliau berdakwah, mendakwai kaum apa? Kaum Sodom. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdakwah ke Syam. Ketika di Syam beliau menikah dengan siapa? Sarah. Menikah dengan Sarah. Dan Sarah ini jamaah terkenal wanita yang sangat cantik. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Kemudian Sarah menemani Nabi Ibrahim berdakwah. Di antara perjalanan dakwahnya adalah berdakwah di mana? Di Mesir. Kemudian bertemu dengan seorang raja. Yang dimana raja ini jamaah tidaklah melihat wanita cantik kecuali pengen menikahinya. Bahkan dia punya apa jamaah? Punya pasukan khusus. Punya tentara khusus, kerjaannya apa? Cari cewek. Jadi kerjaannya cari cewek. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah berdakwah di Mesir, betul ada pasukannya raja ini mengabarkan kepada raja tersebut, wahai raja, ada seorang wanita yang dia sangat cantik, yang dia tidak layak kecuali untukmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, kalau kamu ditanya siapa kamu, kalau kamu ditanya siapa saya, katakan saya siapa? Saudara, bukan suami. Karena memang di saat itu saya tidak tahu yang beriman kecuali saya dan kamu. Jadi kamu adalah saudara dalam keimanan, saudara Islam. Betullah jamaah dipanggil Sarah sama raja tersebut, ditanya siapa dia, saudara saya. Kalau dijawab saudara nggak diapa-apain. Tapi kalau dijawab suami dibunuh. Maka dia jawab saudara. Ketika raja ini ingin menggauli Sarah jamaah, tiba-tiba dia apa? Terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata raja tersebut, wahai Sarah, berdoalah kepada Rabbmu agar dia menyelamatkanku. Didoakan selamat. Kemudian pengen lagi jamaah. Jadi hasratnya besar sekali. Lihat cewek cantik. Ibarat orang sudah nggak makan seminggu, lihat apa? Nasi padang. Pengen sekali. Kemudian ketika mau menggauli, terbelenggu lagi. Dia berdoa lagi. Sarah husnudzon. Didoakan selamat lagi. Ketiga kali, pengen lagi, terbelenggu lagi. Kemudian doa lagi, udah Sarah. Sekarang terakhir, didoakan lagi, lepas. Kemudian dia bilang sama tentaranya, kalian mengirim kepada saya jin, bukan? Bukan perempuan itu, jin itu. Kemudian fa'akhdama Hajar. Kemudian raja ini jamaah memberikan kepada Sarah apa? Hajar. Pembantu. Dia seorang pembantu. Akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, mereka pergi ke Syam bersama Hajar. Setelah menjadi rumah tangga yang lama, ternyata Sarah yang cantik ini Allah Ta'ala takdirkan dia tidak punya apa? Anak. Sehingga Sarah jamaah melihat bahwasannya Ibrahim sangat pengen sekali punya anak, sehingga mengizinkan Hajar Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Awalnya akrab, awalnya damai dan seterusnya. Setelah Hajar punya anak, disitulah awal terjadinya apa? Kecemburuan, pertikaian. Bahkan Hajar bersumpah, Sarah bersumpah, saya akan melukai siapa? Hajar. Apakah Nabi Ibrahim marah? Tidak marah. Jadi wajar kalau perempuan cemburu itu apa? Sangat wajar sekali. Nabi Muhammad SAW juga nggak marah ketika Aisyah radhiyallahu taala cemburu. Jadi suatu hari Nabi bersama Aisyah sedang di rumah, kemudian pembantunya membawakan makanan yang makanan dari siapa? Ummu Salamah. Langsung di apa jamaah? Apa?
tampil apa? Ya, sama Aisyah pecah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Habis itu banyak tamu jamaah, kata Nabi, gharat ummukum. Ibu kalian sedang apa? Cemburu. Selesai, udah gitu tok. Gak mau katakan kamu tuh istri Nabi loh. Saya malu depan ente. Itu pula jamaah, ketika istri kita cemburu wajar. Jangan katakan kamu udah lama ngaji seperti ini. Enggak. Wajar dia apa? Perempuan. Jadi contohnya yang punya HP, kok HP-nya kok ada chat dari perempuan, istrinya cemburu, dibanting. Wajar. Tapi kalau HP-nya mahal ya pikir-pikir jamaah. Iya. Iya, banting. Iya, akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar kemana? Ke Mekah. Disitulah ditinggalkan 2 kantong. Yang pertama adalah kantong berisi kurma, yang kedua kantong berisi air. Setelah berlalu beberapa saat, kemudian Hajar bertanya, ila aina tadhhab? Kamu mau kemana wa Ibrahim? Wa tatruku nabi hadzal wadi laisa fihi syai'un wala syai'. Wahai Ibrahim, kamu kemana? Kamu tinggalkan kami di sebuah lembah, laisa fihi anisun wala syai'. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim tidak memperdulikan pertanyaan dari Hajar. Ditanya berkali-kali, kemudian Hajar pun paham. Ini adalah perintah Allah. Kemudian Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang merintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Sudah, jawabannya cuma apa? Na'am, singkat. Kemudian Nabi Ibrahim jamaah setelah melewati sebuah lembah, sudah enggak kelihatan, Nabi berdoa, ini askantu min dzurriyyati biwadin wa di zar'in inda baitikal muharram, sampai panjang doanya. Kemudian jamaah di saat itu Ismail mulai kesakitan. Makanan sudah habis, kurma sudah habis, air juga sudah habis. Itu Hajar alaihissalam, Hajar jamaah, beliau sa'i dari Safa ke Marwah. Makanya sa'i ini jamaah dulu, kan kalau sekarang kan ada tanda hijau, itu cepat kan jamaah. Dulu sebenarnya kenapa cepat? Karena di situ tempatnya itu menurun, sehingga otomatis orang kalau sudah sampai tanda hijau itu apa? Akan lebih cepat. Nah sekarang datar, sehingga agar tetap cepat dikasih tanda apa? Dikasih tanda hijau. Yang dulu di mana Hajar di saat sampai di tempat tersebut, Hajar berlari lebih cepat. Di saat itu jamaah terus berlari sampai 7 kali. Ternyata Allah Ta'ala keluarkan Zam-Zam dari mana? Dari telapak kakinya Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan jamaah seseorang itu hendaknya sa'i terus. Sa'i itu apa? Berusaha terus. Pokoknya berusaha saja. Zam-Zamnya di mana? Serahkan sama Allah. Kerja apa saja, yang penting halal, yang penting sa'i, berusaha. Zam-Zamnya di mana? Terserah Allah. Biar jamaah, ternyata Zam-Zamnya bukan di sofa, Zam-Zamnya bukan di Marwah. Ternyata ada jalan keluar yang dia tidak menyangka keluar dari kaki Ismail. Di saat itu jamaah Hajar Zammat, dia mengumpulkan air tersebut sehingga dikenal dengan Zam-Zam, karena Zamma itu artinya mengumpulkan. Makanya dia mengatakan, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau seandainya dia tidak mengumpulkan, maka Zam-Zam itu akan menjadi air yang mengalir terus. Jadi airnya tidak terbendung, tapi apa? Mengalir. Di saat itu, maka kata Ibnu Jauzi, disitulah kenapa disebut dengan apa? Zam-Zam. Kemudian tumbuhlah Nabi Ismail alaihissalam jamaah. Kemudian datang kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini dari Yaman. Kabilah Jurhum dari Yaman. Mereka Arab asli. Sedangkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kabilah Jurhum dari Yaman ini setelah pecahnya bendungan Ma'rib, setelah pecahnya bendungan Ma'rib, mereka pergi mana-mana. Di antaranya mereka pergi ke Mekah. Mereka biasa lewat situ. Tapi biasanya lewat situ tidak ada air. Ketika melewati Mekah, kau melihat ada burung yang berputar-putar. Ini ada apa? Diutuslah utusan, ternyata betul jamaah, di situ terdapat apa? Air. Kabilah Jurhum ini mereka izin kepada Hajar untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail, diizinkan. Namun Hajar mengatakan, silakan tinggal di sini, silakan manfaatkan air, tapi tetap kepemilikan air adalah di tangan saya. Di tangan saya dan di tangan putra saya. Tunggulah Ismail dan Hajar pun meninggal dunia jamaah, dan Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kisahnya panjang jamaah. Nabi Ibrahim sering menjenguk kan? Di antaranya menjenguk untuk diperintahkan untuk apa?
menyembelih. Kemudian menjenguk diantaranya adalah ketika Nabi Ismail sudah menikah. Ditanya sama saat itu Nabi Ibrahim menjenguk ke Mekah, bertemu dengan istrinya yang pertama. Ditanya bagaimana keadaanmu? Kata perempuan tersebut, nahnu fidiq, kita ini hidupnya susah. Oh ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bilang kepada suamimu, tadi saya datang dan katakan suruh ganti apanya? Pijakan pintunya. Jadi nggak tahu gimana bentuknya, pokoknya disuruh ganti pijakan pintunya. Ketika Nabi Ismail datang, dia tanya, kayaknya tadi yang datang, iya betul datang, tapi ada orang tua datang, demikian. Kemudian dia tanya, bagaimana kehidupanmu? Saya jawab, susah. Kemudian kata Nabi Ismail, apakah dia berpesan sesuatu? Ya, dia bilang untuk mengganti apanya? Pijakan pintu. Apa kata Nabi Ismail? Dia adalah bapakku Nabi Ibrahim dan pijakan pintu adalah kamu. Al-hiki bi ahlik, silahkan pulang kamu ke keluargamu. Ada cerai. Kemudian nikah lagi dengan wanita dari kabilah Jurhum juga jamaah. Nabi Ibrahim kembali menengoknya dan tidak ketemu dengan Nabi Ismail, dan ditanya bagaimana kehidupanmu? Oh, kita bahagia, kita padahal kehidupannya apa? Sama-sama. Bukan setelah menikah dengan wanita kedua kaya, tidak, tapi sama-sama berat. Tapi wanita kedua ini jamaah lebih solehah. Dia mengatakan kami bahagia, kami kecukupan dan seterusnya. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apa pesannya? Tetapkan apanya tadi? Pijakan pintunya. Apa kata Nabi Ismail? Itu adalah ayahku Nabi Ibrahim dan pijakan pintu adalah siapa? Kamu. Akhirnya dari istri ini jamaah lahirlah beberapa anak. Sampai orang Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertemuannya adalah ketika Nabi Ismail sedang membuat anak panah atau tombak. Datang Ibrahim alaihissalam. Di saat itu ya layaknya seorang ayah dengan anak yang bertemu, berpelukan dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala perintahkan aku akan suatu perintah. Apakah kamu membantu saya? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa perintah tersebut? Untuk meninggikan apa? Pondasi Ka'bah. Di saat itulah jamaah mulai dilaksanakan ibadah haji. Ini ayat yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang terakhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ini menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan haji. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali apa? Surga. Disebutkan dalam hadis lain jamaah, Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfus, siapa yang berhaji tidak mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Di sini maksudnya ucapan-ucapan yang apa jamaah, mengarah kepada hubungan suami istri. Falam yafsuk, tidak melakukan kemaksiatan, raja'at ka yaumin waladathu ummuh, maka dia akan pulang ke kampung halaman kondisinya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sehingga jamaah, sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya haji itu bukan hanya menghapuskan dosa kecil, namun juga bisa menghapuskan dosa besar. Walaupun jumhur, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat yang bisa dihapuskan dengan dosa, yang bisa dihapuskan dengan amal soleh itu hanya dosa apa? Kecil. Dosa besar harus taubat. Namun kata Ibnu Hajar, kalau hadis ini secara zahir menunjukkan bahwasanya yang dihapuskan dengan haji itu bukan hanya apa? Dosa kecil. Karena orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tentunya apa? Nggak ada dosa sama sekali, baik dosa kecil maupun dosa apa? Dosa besar. Sehingga hadis ini secara zahir menunjukkan bahwasanya yang dihapuskan itu bukan hanya dosa kecil. Ini berbeda dengan sholat jamaah. Kalau sholat as-shalawatul khams, 5 waktu, di akhir hadis ini mengatakan majtuni batil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Ada syaratnya, akan dihapuskan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Maka menunjukkan satu sholat dengan sholat yang lain yang dihapuskan dosa apa? Dosa kecil. Tapi kalau haji di sini kata Nabi seperti baru lahir dari siapa? Dari ibunya. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya keutamaan haji. Makanya Amr bin As ketika dia masuk Islam jamaah, dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, bentangkan kedua tanganmu, saya pengen membayatmu.
Kemudian Amr bin As ternyata tidak juga membentangkan tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, malakah? Kenapa engkau wahai Amr? Kamu suruh saya bentangkan tangan untuk membaiat agar untuk berbaiat, namun ternyata setelah saya membentangkan kedua tangan saya, engkau justru tidak membentangkan kedua tanganmu. Kenapa? Malak. Kenapa kamu? Apa kata Amr? Aratu an ashtarid. Saya pengen mengajukan syarat. Jadi saya mau masuk Islam, saya mau berbaiat, tapi saya mau ngasih syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi, tashtarid mada. Syarat apa? Dia mengatakan an yakfiroli. Syarat saya adalah Allah Ta'ala mengampuni semua dosaku. Jadi syarat masuk Islam adalah satu, yaitu Allah Ta'ala mengampuni semua dosaku. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama alimta ya Amr. Bukankah kamu sudah tahu wahai Amr, annal Islam yahdimu makana qablahu. Bahwasanya Islam menghapuskan seluruh apa yang telah berlalu. Semua dosa yang dilakukan sebelum Islam semuanya dihapuskan. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Hijrah juga menghapuskan semua dosa yang pernah dilakukan. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu. Begitu pula haji menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Sehingga dengan hadis ini jamaah, Nabi mengatakan haji juga menghapuskan seluruh dosa yang pernah dilakukan. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullahu taala jamaah, beliau juga berpendapat bahwasannya dosa besar juga bisa dihapuskan dengan apa? Haji. Maka ini jamaah menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan haji. Dan haji ini adalah tamu-tamu Allah, wafdullah, tamu undangan Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh sama Allah Ta'ala untuk apa? Menyeru. Wa adin fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji. Apa kata Nabi Ibrahim? Pak, suara saya nggak akan sampai. Apa kata Allah Ta'ala? Panggil, saya akan menyampaikannya. Jadi, apa jamaah? Jamaah haji itu adalah tamu-tamu Allah. Mereka adalah orang dipanggil oleh Allah. Maka orang yang berhaji, orang yang umroh, hendaknya dia beretika, dia beradab sebagaimana adabnya tamu kepada siapa? Tuan rumah. Tentu hidangan yang akan disediakan oleh tuan rumah, hidangan yang sangat spesial. Ini yang sedikit tentang haji jamaah. Sebenarnya banyak sekali pembahasan tentang haji. Namun kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.